Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Nugraha, NIM 2001010140, Prodi Manajemen, MK Etika Bisnis, dosen pengajar Ibu Kiki Azkia MEI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan usaha tentang perindustrian pakaian atau konveksi yang akan saya jalankan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu perdagangan konveksi. Usaha konveksi dapat didefinisikan sebagai industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian jadi secara massal dalam jumlah banyak. Modal pakaian yang diproduksi biasanya berupa kaos, kemeja, celana, jaket, jas, almeter, busana, dan muslim, yang dipesan berdasarkan ukuran standar yang sudah ditentukan. Karena produk yang dihasilkan oleh industri konveksi termasuk ke dalam salah satu kebutuhan dasar manusia, kepopuleran bisnis konveksi ini diprediksi akan terus meningkat, didukung oleh pemerintahan pasar yang begitu besar. Peluang untuk memulai dan mengembangkan usaha konveksi juga dirasakan sangat besar. Seperti hal proses produksi pakaian yang dilakukan dalam industri garment untuk mengubah kain atau barang setengah pakai menjadi pakai siap pakai. Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, mulai dari proses pemotongan kain sesuai dengan pola baju yang diinginkan, proses menjahit, dan proses merapikan. Dalam industri konveksi, proses ini biasanya disebut dengan nama cut, make, dan trim. Cut, pembuatan pola atau patron, marker, cun, dan numbering. Making ialah menjahit dari awal sampai menjadi bahan siap pakai. Trimming yaitu washing atau dyeing, buang benang, irong dan setrika, labeling, dan packing. Proses produksi dilakukan dalam usaha konveksi secara keseluruhan, dilakukan oleh tiap-tiap operator jahit mulai dari menjahit ke arah lengan dan seterusnya sampai menjadi satu pakaian utuh. Setelah menjadi satu pakaian utuh, mereka akan menjahit potongan kain berikutnya menjadi satu pakaian utuh lainnya. Tidak seperti proses produksi pakaian di pabrik garment yang dilakukan berdasarkan jenis proses. Baiklah, saya menjelaskan produksi bagaimana cara mempertahankan bisnis di tengah krisis corona atau COVID-19. 1. Periksa kondisi keuangan bisnis. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini berakhir. Selama wabah belum berujung, niscaya kondisi perekonomian belum akan kembali normal. Hal itu jelas dan mempengaruhi kelangsungan bisnis Anda. Lakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis. Salah satu hal penting yang perlu Anda periksa adalah kondisi likuiditas atau all cash on hand. Likuiditas ibaratkan darah dalam sebuah tubuh. Dalam keuangan rumah tangga biasanya juga disebut sebagai dana darurat, all-emergency fund. Bila kondisi likuiditas tidak aman, masa depan bisnis juga terancam. Coba hitung berapa besar tingkat likuiditas usaha. Sampai berapa lama Anda mampu menghidupi bisnis dalam situasi tanpa pemasukan. Idealnya, Anda masih memiliki cash on hand untuk operasional 12 bulan ke depan. Bila kurang dari itu, Anda perlu memikirkan pengamanan likuiditas agar bisa mempertahankan bisnis di tengah krisis corona ini. Baiklah, 2. Persiapan diri untuk skenario terburuk. Musibah wabah semasif pandemi COVID-19 ini jelas berpengaruh besar terhadap bisnis siapapun, bukan hanya pasar yang mendadak lesu secara drastis. Seiring kebijakan flash distancing, ganggu supply chain juga mengganggu aktivitas bisnis.
Belum lagi pembatasan pemerintah atau projektif yang sebelumnya telah disepakati sering kejadian wabah ini. Hal itu dijelaskan mempengaruhi nasib bisnis. Maka itu sebagai langkah antisipasi buat bisnis plan yang juga memuat proyek atau forecast atau keberlanjutan usaha Anda paling tidak hingga setahun ke depan. Misalnya proyek dari pendapatan usaha, tingkat pengeluaran, kelanjutan, permodalan, dan sebagainya. Baiklah, 3. Berhematlah. Wabah COVID-19 ditakuti memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi Anda menempuh langkah-langkah ekstraordiner supaya napas bisnis bisa berjalan lebih lama. Langkah wajib yang perlu Anda tempuh adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya likuiditas bisa lebih kuat. Misalnya menekan biaya operasional dari pos rutin seperti tagihan listrik, air, dan internet. Contoh mudah usaha Anda di bidang for and broadcast. Kebijakan work from home membuat pembeli di tempat turun drastis. Anda bisa memperkenalkan biaya operasional yang mengoptimalkan layanan delivery order yang tidak membutuhkan kehadiran karyawan terlalu banyak karena tidak melayani pembeli sit-in. Anda juga tak perlu menyalakan semua lampu dan mesin pendingin udara kedai sepanjang waktu operasi. Hemat juga biaya pemasaran dengan mengoptimalkan media sosial secara organik. Tunda dulu pengeluaran untuk belanja modal yang menguras besar. 4. Maksudnya beri pengertian pada karyawan. Krisis pandemi COVID-19 adalah masa penuh keprihatinan bila tidak berhati-hati. Bisnis bisa gulung tikar dalam sekejap akibat tak kuat diterjang tsunami COVID-19 yang dahsyat. Cara memperhatikan bisnis tidak di tengah krisis corona berikut adalah ajak bicara karyawan-karyawan Anda untuk turut bahu-membahu saling memperkuatkan diri di masa yang berat ini. Sampai pada karyawan tetap fokus Anda saat ini adalah mempertahankan kelangsungan usaha supaya jangan sampai bangkrut yang bisa memicu pemutusan hubungan kerja. Supaya itu dapat dicapai, karyawan harus selalu melupakan kenaikan gaji ataupun pemberian bonus seperti biasanya, paling tidak hingga kondisi kembali new normal. 5. Genjot penjualan dengan cara paling murah. Wabah COVID-19 mengharuskan banyak orang menghindari kerumunan, mengerem penyebaran virus. Terapkan strategi yang paling tepat agar penjual tepat mencapai target dengan biaya termurah. Misalnya bisnis Anda adalah sektor perdagangan yang terjadi pada kunjungan customer secara langsung dalam situasi sekarang. Hal ini jelas sulit terjadi. Geser strategi untuk mengoptimalkan layanan dari order, drive-thru atau promo pelanggan. Misalnya tawarkan harga lebih ekonomis bagi customer yang memilih pembeli berlangganan selama seminggu atau beri voucher bila ada pembeli hingga nilai tertentu. Dinamakan voucher itu hanya berlaku bila Anda pembeli lagi di depan senilai tertentu. 6. Kampanye nilai lebih nyaman. Kampanye pada target pasar Anda nilai lebih yang bisa Anda berikan selama situasi krisis ini. Misalnya Anda bergerak di jasa layanan internet. Kebutuhan masyarakat atas internet meningkatkan tajam selama imbauan di remaja supaya tetap unggul di tengah persaingan. Galak penawaran promo yang menarik seperti kota khusus bagi pembelajar yang belajar di rumah dan sebagainya. Bila bisnis Anda dismen makanan atau minuman, pasti Anda mengupayakan komitmen mendukung sinergi, misalnya para penjual mengenakan masker dan sarung tangan untuk memastikan minum yang steril, menyediakan hand sanitizer bagi jasa delivery yang mengambil barang pesanan dan sebagainya. Terakhir, 7. Optimal teknologi pendukung.
Banyak teknologi yang bisa Anda manfaatkan agar kegiatan bisnis bisa berjalan senormal biasanya. Misalnya untuk meeting dengan tim sehari-hari, manfaatkan aplikasi Zoom. Begitu juga bisa mengajak pakaian video calls. Optimal aplikasi working dan seperti Slack, Intro, agar kerja tim tetap terpantau kapan saja. Dengan dukungan teknologi yang tepat, aktivitas kerja bisnis Anda upaya senormal mungkin. Tujuannya strategi tersebut semoga bisa membantu Anda mempertahankan bisnis di tengah krisis corona atau COVID-19, tetap semangat dalam optimal. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.